Kalau dia sebagai anak PKI, kemudian konsisten dan kemudian konsekuen menjalankan Pancasila, arti hidup bersama di tengah masyarakat, nggak ada masalah. Gitu. Tapi kan yang problem adalah dia anak PKI ternyata, atau anak turunan PKI, atau bukan non PKI mungkin. Kemudian kembali lagi mengkampanyekan, mempropagandakan ideologi PKI. Bahkan mengatakan PKI itu benar, negara yang salah. PKI yang jadi korban, negara yang jadi penjahat. Nah itu yang kemudian kita permasalahkan, itu yang kita perangi selama ini. Gitu, kita sangat protes dan sangat menolak mengatakan bahwa yang namanya PKI itu sebagai korban, karena pelakunya dia. PKI yang membunuh ulama, PKI yang kemudian melakukan pemberontakan. Justru yang selama ini memusuhi umat Islam. Kalau korbannya PKI berarti penjahatnya siapa? Umat Islam. Itu para kiai. Gitu. Atau TNI yang waktu itu menegakkan menjaga kedaulatan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Freedom Talk, berjumpa kembali bersama saya Cahya Gunawan dalam acara dialog yang menampilkan para tokoh-tokoh yang relevan dengan pembahasan dalam dialog ini. Kali ini kita akan membahas tentang Kepres nomor 17 tahun 2022 dan Inpres nomor 2 tahun 2023, yaitu yang berisi tentang semacam permintaan maaf ya dari pemerintah terhadap peristiwa tahun 65 atau PKI. Seperti kita ketahui, beberapa waktu lalu para ulama dan tokoh masyarakat Jawa Timur sudah menyatakan menolak keras terhadap Kepres nomor 17 tahun 2022 dan Inpres nomor 2 tahun 2023 yang karena dianggap terus menggelindingkan memasukkan peristiwa G30 SPKI sebagai pelanggaran HAM berat, dinilai manipulatif dan ahistoris. Menurut para ulama dan tokoh di Jawa Timur, Kepres dan Inpres tersebut peristiwa 65 tersebut bukan kategori dalam pelanggaran HAM berat. Itu adalah ulah PKI. Dan dalam hal ini tugas TNI dan Polri untuk melindungi bangsa dan umat beragama dari kekejaman PKI. Nah, untuk mengetahui, jadi karena ini kenapa Kepres 17 2022 dan Inpres 2 tahun 2023 ini dipersoalkan oleh elemen bangsa Indonesia, karena ini dianggap bertentangan dengan ketetapan MPRS tahun 66 nomor 25 tentang pembubaran PKI. Nah, ini untuk membahas soal PKI ini, kita sudah mengundang tamu yaitu Habib Ali Al-Atos. Beliau adalah Sekretaris Umum Front Persaudaraan Islam. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini beberapa waktu lalu, Bib, para tokoh ulama dan tokoh masyarakat di Jawa Timur sudah menyatakan sikap terhadap lahirnya Kepres dan Inpres ini. Nah, ini sikap dari Front Persaudaraan Islam seperti apa, Bib? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa ala, amma ba'd. Sikap dari FPI sebenarnya kita sudah pernah dulu, waktu Kepres 17 2022 itu dikeluarkan, kita sudah memberikan warning, jangan sampai kemudian ini digunakan menjadi alat legitimasi PKI, gitu, membenarkan tindakan PKI. Dan kemudian kita sudah kasih warning bahwa memang kenapa kemudian tim ini nggak dilakukan, artinya kan Kepres 17 2022 itu Kepres tentang pembentukan tim PPHAM, gitu, tentang PPHAM. Jadi memang tim yang bekerja
meneliti kemudian memberikan rekomendasi tentang pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia gitu. Nah, tapi kemudian muncul pengumuman langsung ada beberapa belas pelanggaran HAM berat gitu. Salah satunya yang pertama adalah pelanggaran HAM berat pada tahun 6566. Gitu. Jadi ada korban pelanggaran HAM berat tahun 6566 nggak disebut. Gitu. Ini 6566 nih pelanggaran HAM berat yang jadi korbannya siapa? Gitu awal. Kemudian juga siapa jadi yang disalahkan? Gitu. Nah ini kemudian akhirnya muncul pidato Jokowi yang mengakui tentang pelanggaran HAM berat ini masih tidak disebut yang disebut pelanggaran HAM berat itu siapa saja, yang maksudnya yang korbannya siapa, yang jadi apakah umat Islam jadi korban, apakah kemudian PKI yang jadi korban gitu. Itu masih disembunyikan, tapi kemudian muncul Inpres ini adalah pelaksanaannya, ini penyelesaian non yudisialnya gitu. Jadi ada yang mereka yang dianggap sebagai korban itu kemudian mendapatkan restitusi dan kemudian mendapatkan semacam kayak semacam duit dibayarkan gitu. Jadi kalau bayar diat lah gitu, bayar diat ibaratnya. Kemudian juga anak-anak korban itu dapat beasiswa, artinya mereka ini akan dapat fasilitas korban oleh negara gitu, lewat keuangan negara. Jadi negara menyediakan keuangan negara untuk menjadikan anggaran untuk memberikan fasilitas terhadap mereka yang dianggap sebagai korban gitu. Jadi proses-proses yang tadi saya katakan tadi ini proses yang boleh dikatakan tertutup, bukan boleh dikatakan memang tertutup gitu. Bagaimana metode penelitiannya, apakah ada ini kan tim peneliti awalnya. Nah, kalau penelitian kan mesti melakukan suatu kajian yang berdasarkan kaidah-kaidah akademis, kemudian diuji, minimal diuji lah di universitas-universitas gitu. Apakah benar kalau memang tahun 65 itu terjadi pelanggaran HAM berat dan kemudian pelanggaran HAM berat itu dilakukan oleh negara, siapa yang menjadi korban gitu? Apakah PKI pantas disebut sebagai korban? Enggak, karena kan PKI yang memberontak. Itu fakta sejarah gitu. Jadi seolah ini diputar balik sejarah ini gitu. Dan jadi memang ini kalau seandainya kejadian begini, ini kan efeknya penting bagi perjalanan bangsa kita. Gitu. Karena ini soal bagaimana kita memahami sejarah bangsa kita. Dan ini kan bukan hal main-main. Gitu. Memahami sejarah bangsa ini kemudian inilah yang bahkan ini dari sejarah bangsa kita kemudian kita akan mengenal konvensi ketatanegaraan dan seterusnya. Jadi bukan tidak ada efek hukumnya masalah sejarah ini, dan itu harusnya kemudian dilakukan uji publik dong. Gitu. Nah problemnya memang dalam rezim pemerintahan Jokowi selama ini seringkali, bahkan bukan hanya ini aja, jadi memang masalah omnibus law, bahkan terakhir kan RUU kesehatan disahkan, semuanya itu seringkali dilakukan tertutup. Gitu. Proses-proses yang terkait dengan kenegaraan, gitu, produk hukum itu dibahas secara tertutup. Itu problem besarnya rezim Jokowi. Nah itu memang yang akhirnya menyebabkan ternyata di kemudian hari kita mengetahui bahwa yang disebut korban ini siapa. Ternyata orang-orang kalau seandainya ternyata yang disebutkan korban itu PKI, gitu, bahkan memang kesan yang sekarang sudah diberikan itu adalah korban-korban yang dimaksud adalah PKI yang disebut sebagai korban. Nah, kita protes berat, gitu, kita sangat protes dan sangat menolak. Menyatakan bahwa yang namanya PKI itu sebagai korban karena pelakunya dia, PKI yang membunuh ulama, PKI yang kemudian melakukan pemberontakan, gitu. Justru yang selama ini memusuhi umat Islam, gitu, PKI. Nah itulah yang kemudian umat Islam ini kan yang di lapangan ini yang berjibaku sama PKI, yang berbenturan secara fisik, bahkan main bunuh-bunuhan di lapangan. Tentu dalam memori kolektif kita ini satu hal yang sangat menyakitkan ketika justru malah yang dianggap korban adalah PKI. Kalau korbannya PKI berarti penjahatnya siapa? Umat Islam, gitu, para kiai, gitu, atau TNI yang waktu itu menegakkan menjaga kedaulatan negara dianggap sebagai penjahat. Kan begitu konsekuensi logisnya. Nah ini masalah besar sebenarnya. Nah tapi usut punya usut, kalau Bapak perhatikan ya, hal ini memang kita tidak bukan artinya mengagetkan ya, artinya usaha ini nih sudah pernah dilakukan di awal masa pemerintahan Jokowi.
Begitu. Di awal masa pemerintahan Jokowi, kalau ingat sempat ada semacam simposium gitu di Arya Duta kalau nggak salah, betul. yang depan patung Patani. Yang ada Taufik Ismail segala macam. Yang kemudian dipimpin oleh Luhut. Iya, betul. Gitu. Betul. Itu terang-terangan rekonsiliasi korban G30S. Gitu. Yang dikumpulkan kebanyakan adalah mereka-mereka anak keturunan PKI. Nah, yang kita permasalahkan bukan anak turunannya ya. Artinya mereka ini kan nggak bisa milih gitu, lahir di mana, gitu, hidup di mana, mereka nggak bisa milih. Dan memang kalau seandainya dia bertobat ya nggak ada masalah. Artinya secara natural sesungguhnya, gitu, perjalanan sejarah bangsa kita, ya kita sudah tidak terpermasalahkan lagi. Nggak pernah kita permasalahkan ente ini anak PKI atau apa. Yang kita permasalahkan kan apa? Ideologinya. Kalau dia sebagai anak PKI, kemudian konsisten dan kemudian konsekuen menjalankan Pancasila, arti hidup bersama di tengah masyarakat, nggak ada masalah. Gitu. Tapi kan yang problem adalah dia anak PKI ternyata, atau anak turunan PKI, atau bukan non PKI mungkin. Kemudian kembali lagi mengkampanyekan, mempropagandakan ideologi PKI. Bahkan mengatakan PKI itu yang benar, negara yang salah. PKI yang jadi korban, negara yang jadi penjahat. Gitu. Nah, itu yang kemudian kita permasalahkan, itu yang kita perangi selama ini. Jadi memang jangan salah paham, kita ini bukan soal melawan apa atau melawan anak turunan PKI gitu, bukan anak turunan PKI. Jadi kalau anak turunan PKI-nya sudah hidup di tengah masyarakat, sudah artinya sudah ada inilah asimilasi dan asimilasi secara natural lah dengan warga negara, dengan sesama masyarakat, itu nggak ada masalah kita. Gitu. Tapi kalau seandainya mereka yang menyebarkan ideologi komunis itu yang bertentangan dengan TAP MPR tadi, itu yang kita perangi dan itu yang kita permasalahkan. Dan itu yang kemudian kita benar-benar umat Islam ini nggak bisa memberikan celah kepada mereka-mereka yang mencoba membenarkan tindakan PKI. Ya, yang kita ketahui dulu di zaman Pak Harto, Orde Baru kan sudah jelas peristiwa tahun 48, termasuk terutama puncaknya tahun 65, yang disebut pelaku itu ya PKI, dan yang menjadi korban adalah para santri, para kiai, dan banyak juga para jenderal kan gitu. Ada lubang buaya itu. Nah, sekarang kan seolah lubang buaya seolah mau bukti sejarah itu akan seolah akan pelan-pelan akan dihapus gitu. Salah satunya kan yang sudah pasti itu adalah bukan kewajiban ya. Jadi nggak ada ininya, tapi memang pada tanggal 30 September kan itu selalu ditayangkan film G30S. Nah, itu kemudian sekarang itu seperti semacam suatu semacam suatu hal yang justru malah tabu gitu untuk menonton film G30S gitu. Dia bahkan dianggap itu penyesatan sejarah. Padahal itu kan sejarah yang resmi dikeluarkan oleh dan diteliti oleh tim resmi dan negara. Itu sejarawan. Jadi bukan tanpa sejarah tentang film G30S itu bukan tanpa penelitian, bukan tanpa basis data sejarah. Gitu. Nah, itu justru malah kan karena ada yang mewacanakan untuk buat film baru versi terbaru gitu, yang kemudian mungkin akan menjadikan PKI justru sebagai korban gitu, bukan sebagai ini. Jadi memang penyesatan sejarah ini akan menjadi konsekuensi gitu, dan sehingga yang kita khawatirkan generasi muda ini akan lupa bahwa yang namanya PKI itu pernah memberontak dan yang namanya ideologi komunis itu bertentangan dengan Pancasila. Gitu. Dan sekarang kan mulai dianggap, nah itu dia tadi nih problem. Jadi sudah mulai dianggap kenormalan tuh. Logo-logo komunis, logo PKI itu sudah dianggap suatu hal yang normal sehingga nggak perlu lagi dipermasalahkan. Gitu. Litsus. Dulu ada lingkungan penelitian khusus gitu ya. Khusus. Itu sekarang kan udah mulai dihapus. Dan itu ya mungkin sikap kita itu kan sebenarnya terhadap peristiwa G30S PKI itu kita memaafkan tapi tidak melupakan, mungkin begitu kan? Betul. Sebenarnya kan gitu ya, Bib ya. Artinya kita nih memaafkan memaafkan itu mereka yang memang
anak turunan PKI, gitu. Artinya bukan memaafkan dalam arti mereka yang melakukan kejahatan tetap salah dan wajib diproses hukum, gitu. Tapi mereka ini kita tidak pernah permasalahkan, gitu, keberadaannya. Jadi kan karena mereka ini kan lahir nggak milih di mana lahirnya, dari mana rahimnya datangnya, ya kita tidak pernah permasalahkan itu, gitu. Yang kita permasalahkan adalah jangan sampai dengan atas nama dia anak turunan PKI ikut juga menyebarkan ideologi PKI. Gitu. Jadi selama yang bersangkutan itu tidak menyebarkan ideologi PKI, ahlan wa sahlan, masyarakat insya Allah nerima, nggak ada masalah. Dan itu sudah terjadi secara natural. Kalau seandainya ini dibuka lagi, justru malah akan menyebabkan gesekan di tengah masyarakat. Itu. Nah itu yang saya bingung, heran kenapa kemudian pemerintah ini nggak memikirkan sejauh itu. Kayak semacam ada yang dikejar target. Seperti ada yang nuntut supaya ini harus ada besar-besaran perubahan sejarah di bangsa kita. Seperti ada begitu kesan yang kita dapat. Gitu. Jadi ada semacam otoritarianisme dalam hal bagaimana kemudian sejarah ini bisa disusun maunya yang berkuasa. Ini Bib kan kelompok milenial, generasi muda, kelompok milenial dan generasi Z ini kan mereka lahirnya tahun 80-an ke sini ya. Mereka nggak tahu persis seperti apa. Termasuk saya juga kan nggak tahu persis. Tapi saya juga nggak tahu persis. Betul. Tapi kan itu tadi Habib bilang bahwa misalnya pelajaran dulu ada pelajaran sejarah perjuangan bangsa, ada G30 SPKI. Itu bukan film pesanan. Itu betul-betul film yang digarap berdasarkan hasil penelitian dan data itu. Nah, sekarang kalau misalnya data dan fakta sejarah ini diputar balik, begitu bahayanya terhadap generasi muda yang tadinya jadi korban jadi pelaku jadi korban, kan gitu jadinya gitu ya Bib. Bagi generasi dan bukan muda. Tidak tertutup kemungkinan juga ketika semua dianggap normal akan bangkit lagi PKI dan akan menyebabkan sejarah kelam yang kedua kalinya lagi. Bukan kedua kali, bahkan ketiga kali dong kalau kan udah 2 kali PKI berontak. Betul. Jadi PKI awal berontak di 48 dimaafkan, kemudian malah melakukan pemberontakan lagi 65, masa kita mau jatuh di lubang yang sama. Gitu. Sejarah itu kan ada untuk jadi pelajaran. Gitu. Al-Qur'an tuh menceritakan sejarah tentang nabi-nabi, tentang rasul, tentang kaum-kaum terdahulu itu untuk jadi pelajaran buat kita. Kok bangsa ini justru malah menjadikan sebagai alat politik. Dan sikap FPI jelas ya Bib untuk terhadap komunis ini keras ya, menolak ajaran komunis. Bukan hanya menolak, bahkan siap perang terhadap PKI. Terhadap mereka yang mengusung ideologi komunis. Gitu. Karena itu sudah garis merah buat kita. Gitu. Mereka yang mengusung ideologi komunis, kalau tidak berhenti, maka kita siap memerangi mereka. Bib, ini ada rencana dari pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD untuk safari ke luar negeri, terutama ke negara-negara Eropa Timur dan Rusia, yang di situ ada warga Indonesia yang mereka menetap menjadi warga sana, dulu tidak kembali karena dia ke sana pada saat tahun 65. Nah, mereka akan diberi karpet merah untuk dibuka opsi untuk kembali ke sini. Gimana? Sebenarnya nggak ada masalah ya. Kalau kita tuh, kalau dia, karena kan kayak, kalau contoh ya, Habibie itu, jadi mereka ini kan rata-rata adalah orang-orang yang mendapatkan beasiswa dari negara waktu zaman Soekarno, kemudian terbang ke sana untuk menuntut ilmu. Nah, termasuk Habibie itu waktu itu. Nah, Habibie itu sebenarnya termasuk yang nggak bisa pulang kalau nggak salah ya. Habibie itu termasuk yang nggak bisa pulang awalnya, tapi kemudian ketemu Soeharto, dijelaskan, nah, habis itu kamu pulang gak ada masalah. Artinya pulang. Nah, artinya begini sebenarnya, kita tidak pernah menghalangi orang tersebut pulang ke Indonesia. Gitu. Gak ada masalah. Gitu. Dan makanya aneh ketika ini harus sampai merubah sejarah kita. Gitu. Mereka itu kalau mau pulang silakan saja, kan tadi kita katakan kalau seandainya dia mau pulang silakan, kita nggak ada masalah, ahlan wa sahlan, selama yang bersangkutan tidak menjadikan PKI itu sebagai suatu kebenaran. Selama yang bersangkutan tidak mengkampanyekan lagi ideologi PKI, tidak mengkampanyekan ideologi komunis, dan selama yang bersangkutan itu ya hidup tentram-tentram saja, nggak ada masalah. Itu silakan kembali. Harusnya memang pemerintah dari awal reformasi ya kembalikan saja mereka, nggak ada masalah. Gitu.
dikasih paspor kan memang itu hak itu tuh hal yang nggak kita permasalahkan. Yang kita masalahkan adalah kenapa kemudian untuk mengembalikan mereka ini harus mengubah sejarah kita, harus mengatakan yang namanya PKI itu korban. Itu yang kita permasalahkan. Kenapa begitu? Itu kan tinggal memberikan, oh ini clearance saja, oh ini nggak ada masalah masuk kembali, dikasih paspor selesai, pakai undang-undang imigrasi, gitu kan aneh gitu. Jadi kalau kita lihat ini bukan soal mengembalikan mereka, gitu. Ada hal lagi di balik itu, gitu. Oke, baik Habib, terima kasih atas kedatangannya. Sama-sama. Sobat Freedom, demikian perbincangan kita dengan Habib Ali beliau adalah Sekretaris Umum FPI, membahas tentang Inpres 2 tahun 2023 yang membahas tentang pelanggaran HAM berat, yang salah satu isinya tentang peristiwa yang terjadi tahun 65 yaitu pemberontakan G30 SPKI. Semoga perbincangan ini bermanfaat untuk kita semua sehingga kita bisa melihat sejarah secara utuh sesuai dengan fakta-faktanya. Jangan sampai fakta sejarah ini diputar balik gitu. Yang hitam jadi putih, putih jadi hitam, yang korban dianggap sebagai pelaku, yang pelaku dianggap jadi korban. Demikian perbincangan kita, mudah-mudahan memberi keberkahan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.